Sudahlah, udah jelas kayak gitu, terus tiba-tiba bisa berbalik. Itu kalau tidak otaknya ditranslasi, otaknya dirotasi kan ya nggak mungkin ada orang kayak. Kalau zaman perang dulu nih orang ini udah dicuci otak. Tapi lagi-lagi nih Bang, tampaknya restoratif justice selalu jadi amunisi Jokowi sehingga jadi menerima gitu pihak dari kubu Roy ini meminta maaf seakan-akan tidak mau dilanjutkan kasus ini ke persidangan. Kata siapa? Enggak. Justru Pak Jokowi ini membutuhkan ruang publik yaitu persidangan untuk membuktikan ijazah asli beliau ini yang dituduh palsu oleh mereka itu ya. Jadi kalau kita melihat adanya KUHP baru itu mengkedepankan yang namanya restoratif justice dan kita mengetahui kan bahwasanya Pak Jokowi ini adalah seorang sosok negarawan, seorang yang pemaaf ya, yang mengkedepankan namanya rasa persatuan dan kesatuan itu. Apapun yang dikatakan mereka meminta RJ ya, sebagai umat manusia juga menerima itu. Tuhan aja memaafkan orang yang bersalah yang sangat besar. Nah disinilah kita lihat kenegarawan beliau. Nah, kalau mereka ya Bang Egy, Bang Damai dan Rismon itu mengakui bahwa mereka itu salah untuk itu ya, ini adalah satu alternatif untuk keluar. Baik, kalau Mas Roy sendiri apakah ada kemungkinan ada lagi yang mengajukan restoratif justice menyusul Bang Rismon? Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat dulu. Selamat. Atas jubir yang baru untuk Rismon ya. Itu Andi Aswan rupanya sudah jadi jubir baru dari Rismon ya, nggak apa-apa lah. Dan saya mengucapkan selamat kenapa? Alhamdulillah. Saya sampaikan kalau A harus A ya. Hari-hari ini juga beredar kabar hoax kayak gini, Mbak. Tuh, apa katanya Omon meninggal dunia. Ini hoax ya. Gitu. Jadi jangan dipercaya kalau kayak gini. Jadi saya kaget juga gitu, katanya saya melayat. Wah, tapi ya alhamdulillah sudah tampil kembali ya Omon. Meskipun saya katakan saya nggak perlu menanggapi apapun sekarang dari si Omon karena dia zombie. Zombie kan katanya sudah meninggal, kata Bang Andi itu juga tuh katanya sama teman-temannya bilang katanya sudah ada surat kematian. Jadi nggak usah ditanggapi lah. Nah, tapi kalau misalnya kita fokus ke RJ-nya Rismon ini, apakah Anda melihat bahwa ini merupakan amunisi dari pihak Jokowi supaya Anda dan rekan Anda minta maaf? Makanya udah benar sekali Mbak Ilona dan teman-teman juga media yang mempertanyakan hal itu. Karena apa? Ini udah kayak kebakaran jenggot padahal dia nggak punya jenggot yang di Solo itu ya gitu. Jadi artinya karena saking ketakutannya menghadapi P21 karena itu nanti kalau ada di persidangan maka apapun dilakukan. Solo juga dilakukan upaya segala cara. Nggak ada, wong sudah disidangkan berkali-kali tahu-tahu di ujung NO. Itu kan nggak masuk akal. NO itu di awal tiba-tiba ujungnya di NO. Ini kan aneh. Artinya ada orang yang sangat ketakutan. Siapa yang ketakutan? Ya yang punya ijazah palsu itu gitu loh. Yang punya ijazah ini loh palsu. Ya, yang punya ijazah 99,9 palsu ini sangat ketakutan, maka apa? Kasih RJ dan itu fakta loh ya. Semuanya dikasih satu persatu. Bu Kurnia diikuti sampai ke kamar kecil, didesek-desek. Bu, kapan mau RJ? Ada juga yang ditawari umroh, ini fakta. Ada juga kuasa hukum kami yang kemudian di WA asli kalau ini bukan WA palsu-palsuan kayak WA-nya Tifa itu ya. Kemudian diajak untuk ketemuan, bagaimana kliennya mau diajak RJ atau enggak. Jadi pokoknya tukang bohong dari Solo itu udah aduh demikian caranya membuat supaya kami ini mundur. Tapi kita akan terus tekan sampai ijazah palsu ini terbukti. Baik. Mas Andi, kenapa sih kira-kira dari pihak Jokowi yang sebenarnya relawan begitu ya, getol mendekati pihak-pihak yang Saya harus klarifikasi, tidak ada namanya relawan untuk mendekati. Mereka untuk RJ jelas ya. Itu. Saya sendiri kan sudah difitnah itu bahwa mendekati yang namanya tanya Darmizal sama siapa? Tanya Jelas bukan itu untuk kita. Justru kita ini berpatokan hanya semua permohonan RJ itu harus melalui penyidik Polda Metro Jaya baru disampaikan kepada para pelapor tersebut. Ya. Tidak ada harus relawan. Kalau relawan itu memfasilitasi mengantar mereka ke Solo itu bukan kapasitas bahwa dia akan menentukan bahwa RJ itu diterima. Tapi RJ itu diterima hanya oleh Pak Jokowi dan pelapor lainnya. Tapi Rustam Effendi tadi mengaku bahwa juga didekati oleh para relawan. Anda bagaimana menjawab? Kalau saya apa yang dibicarakan oleh Rustam Effendi itu adalah omong kosong dan dia itu pembohong besar. Pembohong besar? Ya. Banyak case dia bilang ada katanya fotonya Pak Jokowi itu adalah fotonya Dumatno. Ketika saya challenge, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah melempar. Itu skenarinya Roy Suryo. Jadi intinya begini, sama ini dulu ya. Kan kalau dia katakan tadi itu ya, apa yang dikatakan Roy Suryo ini, sebetulnya dia ini sudah merasa apa ya? Sudah merasa ketakutan sendiri gitu. Ketakutan. Sangat takut sendiri. Karena biar bagaimanapun juga
key playernya di sini dalam kasus ini adalah Rismond. Dan Rismond juga mengatakan dalam buku Jokowi White Paper itu dia hanya 49 halaman. Intisari dari buku itu adalah yang buat adalah Rismond. Dan Rismond itu mengaku dia membuat suatu kesalahan yang besar untuk itu. Dan dia harus peneliti kok bisa harus membuat lagi namanya revisi untuk itu. Anda takut ditinggalkan teman-teman sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Apalagi ini ya. Saya kan udah langsung di podcast saya ya di Roy Suryo Official. Saya udah katakan namanya peneliti Mbak itu punya batas toleransi. Kesalahan tuh paling hanya 3 sampai dengan 8% atau maksimal 10%. Kalau 90, kalau dia bilang 11.000 triliun persen palsu, terus tiba-tiba dikoreksi itu otaknya dikoreksi itu. Ya, sama ditranslasikan. Itu nggak mungkin. Apalagi peneliti kok bisa bohong tentang kehidupannya. Ya, katanya sudah meninggal, sudah bikin surat supaya dia seolah-olah tidak hidup lagi dan supaya bayar, nggak bayar lagi beasiswanya. Itu kan namanya zombie udah. Tapi Mas Roy, sebelum Rismond balik arah, dia mengatakan 1000% bahkan 1000 triliun persen yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu yang benar loh. Tapi sekarang dia bilang bahwa itu dia kena tekanan. Dia kan sampai menghina dirinya sehina-hinanya, kemudian merendahkan serendah-rendahnya untuk sekedar mendapatkan SP3. Karena dia kalau enggak, dia dan kemudian ada orang paling terdekat dengan dia itu terancam masuk gara-gara surat palsu. Ya, udah jelas. Jadi dia kan ketakutan itu sampai dia balik, sampai dia benar-benar sudah terhina lah. Makanya saya nggak perlu nanggapin lagi karena beda matra. Manusia di matra ketiga, zombie itu di matra yang lain. Baik. Apa yang Mas Andi ketahui dari Rismond sampai akhirnya dia berbalik arah mengatakan? Ya, dia menceritakan ke saya juga. Kalau dia bilang di podcastnya dia, saya di podcast saya juga di catatan Andi Aswan ini. Dia mengatakan, yang baru pertama ya, pada saat itu dia berbicara secara curhat kepada saya. Tanggal 15 Desember ketika dia melihat itu semua, dia ingin mengatakan itu. Dia langsung bilang palsu. Tetapi dia langsung bilang dilarang dia melotot oleh penasihat hukum mereka ya untuk berbicara. Tetap dikoordinir nih oleh salah seorang koordinatornya katanya. Palsu Mas. Dikatakan kamu jangan bilang semua bahwa itu adalah ada watermarknya, ada embossnya, ada enggak. Bilang saja itu palsu. Ini bohong banget ya. Nah, disitulah kalau kita melihat ya, setiap peneliti pasti akan membuat juga suatu kesalahan. Dan tidak boleh dalam suatu kesalahan itu melawan kejujuran. Jadi dia datang atas keinginan pribadi. Dia mengatakan kepada kami, kepada saya, adalah memang adalah atas inisiatif pribadi dan saya siap dihukum, kata Rismond. Saya siap dihukum ya. Ya udah dihukum. Kalau saya melawan batin saya maka saya ini. Apa yang Anda tahu sampai akhirnya Rismond balik arah? Iya gini, sekarang kita lihatlah video dokumentasi mulai tanggal 15 April sampai dengan mungkin 11 Maret kemarin ya. Ada di berbagai podcast. Terus tadi pada head berita tadi, dia datang ke kantor Kemendikbud sambil bilang, palsu, saya 1000 buku untuk DPD kayak gitu. Sudahlah, udah jelas kayak gitu, terus tiba-tiba bisa berbalik. Itu kalau tidak otaknya ditranslasi, otaknya dirotasi kan ya nggak mungkin ada orang kayak. Kalau zaman perang dulu nih orang ini udah dicuci otak. Ya, cuci otak sehingga dicuci otak? Iya, dicuci otak oleh sesuatu yang membuat oleh pihak yang berhasil membuatnya ketakutan. Siapa? Ya orang yang berhasil memerintahkan dia, akhirnya dia datang ke dia takut karena apa? Dia takut karena ketahuan ijazahnya palsu. Bukan, Bang Rismond itu. Iya, ijazahnya palsu, ketahuan ijazahnya palsu sama ketahuan bikin surat kematian palsu. Udah.